nasibnya menerima, Mas. Iya. Nah itu, jadi itu kebodohannya membuka kesempatan orang untuk berpercaya pada kita dengan kita menceritakan kebaikan diri kita. Tapi kalau kita menceritakan keburukan orang, itu bodohnya. Kita membuka kesempatan juga orang untuk membicarakan keburukan kita. Iya kan? Paham enggak? Nah, yang ketiga, bodohnya orang kalau menceritakan sambat gersulo, menceritakan masalah gitu ya. Itu bodohnya apa? Membuka kesempatan orang lain untuk menjauh darinya. Paham enggak? Bukan masalah. Saya terus terang aja. Ketika saya itu bermasyarakat berapa, minta nasihat orang gitu, itu bodohnya orang. Kagak ketemu saya, bukan masalah. Anda nggak pernah berpikir begitu? Sambat ini ada banyak masalah, teko ketemu langsung, aku ada di beda, ada masalah. Mesti sambat ya. Iya kan? Oh iki, wah ngajar duit. Tonton. Yang dia lupakan ya. Yang dia lupakan. Kalau orang menceritakan kebaikan dirinya sendiri, dia lupa kebaikan Tuhan. Kalau dia menceritakan keburukan orang, dia lupa keburukan dia sendiri. Okay? Kalau dia cerita keluh kesahnya, dia lupa pertolongan Tuhan. Nah karena itu Nabi itu tahu gitu loh. Omongannya wong-wong itu tidak dirusak iman atau imannya bisa hilang gara-gara itu. Sebab itu Nabi bilang diamlah gitu. Ibrahim vitamin kadang-kadang pemersatu bangsa. Hobi mencela. Antisipasi orang lain agar tidak terjerumus. Tidak bisa. Tidak bisa. Orang itu sederhana orang bilang begini, orang koncoku. Wan bisa aku pilih tobat yang mobil itu boro juga. Terus anak mobil tak cerita dia. Orang punya proses sendiri kan? Jadi jaya. Bukan tidak hidayah? Oh, bukan. Jenengan tahu enggak? Yang namanya itu saya belajar dari dosen saya. Dulu saya itu punya dosen namanya Pak Haryat Moko. Dia pendeta. Dia S3-nya di Prancis. Ambil studi agama sama ambil etika. Paham enggak? Nah, yang menarik begini. Ada yang istilahnya itu modalitas. Paham enggak? Modalitas. Kalau dalam bahasa agama itu yang disebut dengan taufik, bukan hidayah. Paham enggak? Taufik. Ya. Jadi kalau misalkan aku mati ono pengajian, ya toh, kok tanggane sampean nganake pengajian, kok tanggane sampean ora teko, itu sampean tidak mengatakan orang itu tidak dapat hidayah, tapi orang itu tidak dapat taufik. Paham enggak? Taufik itu ayat Allah fi'la ibadi muwafaqan lima yuhibbu wa yarda. Taufik itu adalah Allah menjadikan tindakan orang itu dengan jadi pelakunya tindakan baik itu. Paham enggak? Paham enggak? Jadi nandunya itu gini loh, maksudnya Pak Haryat Moko gini. Jadi kadang orang itu tahu tapi tidak bisa melakukan. Maka diperlukan juga modalitas. Contoh, nambang, paham enggak? Kalau hanya sekedar himbauan, antri itu baik. Itu udah dong ngerti kabeh. Tapi nggak bisa praktek kan? Antara tahu dan melakukan itu masih ada jarak. Bukan, ada jarak. Itu faktanya dulu. Misal jenengan nang pom bensin saya gak dikai apa jenenge? Portal itu. Karena orang itu mau ngerti itu kemudian diberi koyok ulo-ulonan kayak lho, paham enggak? Supaya orang terjadi antri. Itu namanya modalitas. Nah kadang wong itu dia tahu tapi tidak bisa melakukan. Itu banyak. Bahkan orang itu seminar sudah seakan-akan dia tahu sudah melakukan, padahal baru tahu aja. Nah itu problemnya itu nangkono loh, paham enggak? Jadi saya ngongkon wong kuwi Mas, ngongkon orang nyambut gawe nang Alia, ya tak kontrake tokone, paham enggak? Tak gaweke module. Itu aku kerja. Si takjak itu dulu di sini santri banyak, ini tinggal berapa orang Mas? Paham enggak? Itu saya motivasi di sini berapa orang itu? Ada 14 gitu, santri itu, paham enggak? Tak rubah image-nya supaya jadi seorang entrepreneur, ternyata hanya 1 atau 2 yang berhasil. Sudah pakai modalitas. Jadi kadang-kadang sama, misalkan dosen, kamu ulangan, dia jangan nyontek ya, HP dijaluk saya nyontek ini. Akhirnya caranya apa? Ini sisuk ujian secara langsung aja ya. Nah itu modalitas namanya. Sehingga betul-betul yang tahu dijalankan, paham enggak? Nah sekarang itu jangan tahu, nah tahu orang itu kalau banyak apa ya? Nasihat saya